Baik, Sobat Pelatihan, kita sudah melalui mengenali komponen perkawinan, kemudian tahap perkembangan hubungan, lalu rekening bank hubungan, sikap pembangun dan penghancur perkawinan. Tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai konflik. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai mengelola konflik. Yang tadi seperti saya sampaikan, bukan sebuah perkawinan pasti tidak akan terhindar dari konflik. Oke. Baik, dalam perkawinan, mengalami konflik adalah hal yang wajar. Kalau tidak ada konflik, kira-kira seperti apa situasinya? Justru mungkin nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi, ya. Nah, bisa jadi konflik menjadi hal yang positif jika dikelola dengan baik. Tapi sebaliknya, bisa membesar dan negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oke. Baik, Sobat Pelatihan, ada sedikit ilustrasi ini, kasus. Mungkin akan lebih enak kalau kita lihat kasus ini terlebih dahulu ya. Ini dikisahkan Mia dan Niko, pasang suami istri yang telah dikaruniai anak 1 tahun, baru belajar berjalan ya, kurang lebih. Dan tentunya mengasuh bayi umur 1 tahun itu suatu yang melelahkan dan jenuh. Tapi kita lihat situasinya dalam keluarga Mia dan Niko. Nah ini, hal yang sering memicu pertengkaran Mia dan Niko, karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pasangan. Terkadang ada adu mulut, karena situasinya tidak dapat dihindari. Nah, saat ini mereka tinggal bersama orang tua Mia. Niko juga masih belum berpenghasilan tetap, dan Mia saat ini masih belum menyelesaikan studi. Jadi kalau kita lihat di awal perkawinan mereka ini juga masalahnya cukup kompleks. Nah, ditambah lagi orang tua mereka sering menegur mereka tidak dewasa, masih cenderung enak-enak karena kehidupannya cenderung terjamin. Nah ini, saat pertengkaran berlangsung tidak 1-2 kali juga terucap untuk berpisah. Terbayang ya situasinya? Baik. Kenapa kita tadi melihat kasus Mia dan Niko? Karena kadang-kadang konflik itu tidak berkesudahan karena tidak jelas sebabnya apa sih yang terjadi dalam konflik itu, faktanya apa, faktor-faktor yang membuat terjadi konflik itu apa. Jadi seringkali asumsi. Misalnya salah satu lebih dominan, mungkin lingkungan juga akan cenderung mendengarkan salah satu pihak. Dari kasus Mia dan Niko, kira-kira fakta-fakta apa? Fakta-fakta apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Tadi apa kira-kira faktanya? Misalnya, penghasilan di dalam rumah tangga belum stabil karena Niko sedang dalam tahap membangun, barangkali kebutuhan keluarganya belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Mia barangkali juga belum menyelesaikan studi. Fakta lain, punya bayi yang lelah, jadi saling lempar, merasa yang satu lebih banyak berperan dalam mengasuh. Itu fakta atau faktor? Betul, itu faktanya. Apalagi, selain terjadi pertengkaran, itu fakta? Iya, terjadi pertengkaran juga merupakan fakta. Lalu faktor apa? Faktor apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Kira-kira apa? Jika kita kaitkan dengan awal tadi yang kita bahas, kira-kira mereka sudah siap atau belum sebetulnya menikah? Apakah usia mereka memang sudah masuk? Usia tidak terlihat di sini, usia Mia dan Niko, jadi bukan merupakan fakta. Tapi kira-kira apa yang paling utama menyebabkan pertengkaran faktornya? Nah,
Jadi sobat pelatihan, untuk melihat sebuah kasus, kita perlu membedakan fakta atau bukan. Kemudian faktor penyebabnya apa. Sehingga bisa dijadikan pembelajaran juga apa yang bisa dilakukan dalam situasi tersebut. Oke ya? Baik. Sumber-sumber konflik tadi bisa berbagai macam. Bisa sepele, bisa hal yang besar. Nah, salah satunya adalah ketidaksetaraan, baik status, posisi, maupun relasi. Pernah merasakan bahwa kita misalnya ada satu lingkungan yang itu dekat dengan pasangan kita. Kemudian kita agak susah masuk. Nah, bisa jadi itu juga merupakan salah satu penyebab sumber konflik, ketidaksetaraan. Kenapa kok kita sulit nyambung di dalam lingkungan tersebut? Bisa jadi yang dibahas kita tidak paham. Posisi. Pada beberapa situasi kadang-kadang posisi ini juga menjadi sumber konflik. Misalnya terkait dengan pekerjaan. Ada jenjang-jenjang posisi atau jabatan di tempat pekerjaan. Ini pun bisa jadi menjadi salah satu pemicu konflik. Kemudian, kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi. Baik, sobat pelatihan. Pernah tidak misalnya Anda berbicara dengan pasangan, kemudian mendapatkan mendengarkan keluhan tentang diri kita misalnya, atau kita mengeluhkan pada pasangan kita sesuatu yang sudah mungkin ya berkali-kali diulangi. Jika tidak ada perubahan perilaku padahal itu sudah sampai berlarut-larut, kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Di sini, kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi bisa menjadi sumber konflik. Berikutnya adalah perbedaan budaya dan kebiasaan. Misalnya, kebiasaan makan. Salah satu ini misalnya suku gitu, menyatakan bahwa puas dengan makanan itu adalah misalnya dengan bersendawa. Sementara yang lain menganggap bersendawa itu tidak sopan. Nah, dalam perkawinan, jika terjadi seperti itu, kira-kira seperti apa? Apakah kemudian nggak boleh beda budaya? Ya, bukan begitu. Tetapi bahwa pemahaman, kompromi, menyesuaikan dalam situasi apa. Tentunya itu yang kita harapkan terjadi dalam perkawinan. Lalu ini, perbedaan peran dan tanggung jawab di dalam perkawinan. Ranah domestik atau ranah publik. Pada beberapa keluarga mungkin mengkotakkan, saya tanggung jawabnya pada ranah publik, pasangan saya tanggung jawabnya pada ranah domestik. Atau salah satu melakukan keduanya, melakukan ranah domestik dan juga ranah publik pun juga dilakukan. Mana yang benar, mana yang salah? Lagi-lagi, kita ingat prinsipnya, ada keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Jika semua ini berjalan dengan baik, adil, seimbang, tentunya rumah tangga akan menjadi sesuatu yang menenteramkan. Sakinah, mawaddah, dan rohmah. Baik. Nah, sobat pelatihan, dalam konflik ada yang namanya racun komunikasi. Dan ada yang namanya penawar racun komunikasi. Nah, suara menghakimi, suara hakim, suara sinis, suara takut, ini masuk dalam racun. Baik, sobat pelatihan, dalam rumah tangga, kita tadi belajar untuk mengolah konflik. Ada yang namanya racun dalam komunikasi. Apa saja racun komunikasi? Nih, suara menghakimi. Contohnya seperti apa? Misalnya, sudah dibilang,
Aku udah bilang, kamu pasti akan gagal di situ, nggak usah coba. Kamu kan nggak bisa. Terbayang kalau misalnya kita mendapatkan tanggapan seperti itu, menghakimi, pasti kamu gagal, kamu nggak bisa itu. Itu suara menghakimi. Suara sinis. Ah, coba, tunggu. Pernah melihat, pernah mendengar seperti itu? Sinis itu juga membuat kita cenderung goyah untuk memulai sesuatu, untuk mencoba sesuatu. Karena belum-belum sudah diragukan ya. Lalu suara takut. Duh, gimana ya kira-kira kalau aku begitu? Jangan-jangan ini suara takut. Tetapi ada penawarnya. Penawar racun komunikasi. Yang menghakimi nih. Kira-kira apa penawarnya? Buka pikiran. Contohnya, oh iya, kalau tidak dicoba, mana tahu kalau misalnya itu memang sebetulnya ya pernah gagal aja, besok pasti berbeda. Contohnya, buka hati. Ini untuk menawarkan sinis. Ya, pasti jenuh juga, anak-anak sekarang sudah mulai besar. Itu orang itu pasti ingin memiliki pengalaman baru, merasa bermanfaat bagi orang lain. Itu buka hati. Ya, tidak ada salahnya untuk dicoba. Nah, berikutnya suara takut, ini buka tekad. Nanti pasti akan ketemu orang yang akan membantu kita. Nanti pasti ada jalannya. Itu contohnya buka tekad. Oke ya? Dalam komunikasi juga kita kenal 4 tingkat komunikasi dalam konflik. Ini diadaptasi dari U-Theory. Nah, terbayang ya, misalnya kita mau menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita. Contohnya mau reuni. Mau reuni. Gimana nih menyampaikannya? Kira-kira to the point, langsung. Atau kita perlu basa-basi terlebih dahulu. Pasangan kita pulang nih, wajahnya kusut. Wajahnya kusut, gak enak. Terus kita mau pamit, berangkat reuni. Kira-kira bulan depan mau reuni. Situasinya tepat nggak? Nah, tentunya kita harus melihat dan perlu membukanya dengan basa-basi. Penjajakan. Basa-basi penjajakan. Lihat, oh ini kayaknya lagi asik nih, lagi seneng. Nah, bisa dimulai untuk melakukan penjajakan. Ini untuk mengukur. Nah, kalau situasi lagi nggak oke, kemudian kita coba untuk melakukan penjajakan, kira-kira sesuai harapan atau tidak? Tentunya menjadi tidak sesuai harapan. Kemudian, bisa jadi sudah menjajaki situasinya pas, tetapi pasangan mungkin kurang setuju. Karena misalnya reuninya di luar daerah. Mungkin akan terjadi berdebat pendapat pribadi. Ini loh, aku tuh sudah 30 tahun lulus SMA, masa iya? Cuman sehari aja, 2 hari aja. Nggak boleh. Ini pendapat pribadi. Bisa jadi pasangannya kemudian masih tetap bersikukuh menghakimi. Ah, pasti kamu lupa diri di sana, ketemu teman-teman lama, kembali ke kebiasaan lama, misalnya. Nah, ini yang diperlukan, membuka pikiran. Oh iya, pasangan kita perlu suasana baru, perlu ketemu orang yang membuat dia semangat lagi. Mungkin situasinya sudah begitu-begitu saja. Perlu hal yang menarik dan membuat kembali bersemangat. Kalau misalnya pasangan kita kembali bersemangat, senang tentunya dalam mengelola rumah tangga juga akan semakin menyenangkan, nyaman. Ya. Nah, basa-basi berdebat sudah. Biasanya kemudian masuk ke reflektif. Di sini mulai muncul empati, saling memahami, mencoba memahami bahwa oh itu hanya sebentar, itu kebutuhan. Istilahnya kalau HP habis ya di-charge lagi gitu ya. Tantangannya sikap sinis. Tadi ada ya diracun dan perlu membuka hati. Itu bukan suatu hal yang besar, tapi dampaknya akan menjadi beda
buat pasangan kita misalnya. Oke, dan selanjutnya adalah dialog solusi. Di sini perlu kerjasama. Terus kalau aku pergi 2 hari nih ya, nanti siapa yang antar jemput anak sekolah? Nah, misalnya seperti itu. Karena sesuatu ada konsekuensinya. Diizinkan berarti ada hal yang misalnya menjadi harus dikerjakan oleh pasangannya. Perlu kompromi. Atau solusinya apa? Baik, kalau gitu dititipkan pada siapa anaknya untuk antar jemput sekolah, dan seterusnya. Nah, ini harapannya perlu itikat baik. Nah, ini tampaknya sederhana ya, tapi kadang-kadang menjadi potensi-potensi juga membuat kita berkonflik. Yang agak berat biasanya di sini nih, berdebat. Kemudian harapannya yang muncul ini dialog reflektif. Oke. Baik, sobat pelatihan, komunikasi dalam konflik, bagaimana mengelola konflik merupakan akhir dari materi psikologi keluarga. Kami berharap sobat pelatihan terus kemudian perkaya diri untuk menguasai materi psikologi keluarga dari membaca buku fondasi keluarga Sakinah, juga dari referensi lain. Kami berharap sobat pelatihan senantiasa memperkaya ilmu melalui sesi-sesi yang disajikan dalam rangkaian pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Saya Irma Sukma Dewi mengucapkan terima kasih, sehat selalu, dan terus bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No, 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 no.